Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh yang persediaan kan. Nah, persediaan itu kemarin untuk menghitung nilai persediaan itu ada 4 metode secara umum kan. Yang pertama itu metode identifikasi khusus atau scientific identification. Yang kedua itu metode FIFO first in first out. Kemudian metode LIFO last in first out. Kemudian yang keempat itu adalah metode weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Nah, itu dari perhitungan-perhitungan itu perusahaan milih makainya yang mana. Nanti pencatatannya, sistem pencatatannya periodik atau perpetual itu nanti kan juga dipilih. Nanti kan hasilnya beda kan kemarin kita hitung. Nah, jadi di sini setelah perusahaan ngitung nanti berapa cost of goods sold-nya, berapa ending inventory-nya dengan menggunakan metode yang tadi. Nah, nanti di akhir tahun atau di akhir periode, itu nanti kita kan bikin laporan keuangan kan. Nah, salah satu dari laporan keuangan itu kan laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan atau di dalam financial position tadi, itu kan nanti ada aset. Di dalam aset nanti ada persediaan. Nah, yang persediaan di laporan posisi keuangan ini, itu kan eh yang pakai yang ending inventory kemarin kan. Jadi kan kemarin kan ngitung harga ngitung ngitung persediaan pakai metode FIFO, LIFO, weighted average sama scientific identification. Nah, nanti ketemu berapa ending inventory, ketemu berapa cost of goods sold. Nah, yang ending inventory, yang nilai ending inventory ini itu kan nanti jadi nilai persediaan di laporan posisi keuangan. Nah, jadi persediaan di laporan posisi keuangan itu nilainya akan sama dengan nilai ending inventory. Nah, di sini di akhir tahun atau ketika kita akan membuat laporan posisi keuangan, itu kita harus melakukan adjustment. Nah, adjustment di sini maksudnya apa? Itu kita harus ada aturan di mana perusahaan itu bisa menerapkan metode low cost or net realizable value. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kan nilai ending inventory misalkan di sini kita pakai metode FIFO. Kita pakai metode FIFO ketemu ending inventory-nya 200.000 dari kita pakai metode FIFO tadi. Nah, kalau metode FIFO nanti dari 200.000 kayak gini. Kita kan eh, kita ngitung nilai persediaan tadi pakai metode FIFO, ketemu nilainya 200.000. Nah, muncul permasalahan. Apakah yang 200.000 ini itu di benar-benar kita laporkan di laporan posisi keuangan sebagai persediaan itu benar-benar 200.000. Nah, itu pertanyaannya. Nah, gini, ketika perusahaan itu pakai metode low cost or net realizable value, maka yang 200.000 tadi itu belum tentu nilainya 200.000. Nah, jadi nanti nilai ending inventory, di sini kita bahas yang ending inventory-nya aja ya. Ending inventory berarti itu persediaan di dalam laporan posisi keuangan itu dicatat sebesar apa. Nah, di sini ketika kita perusahaan itu pakai metode low cost net realizable value, maka tadi low cost or net realizable value ini maksudnya adalah mana yang lebih rendah antara cost atau net realizable value-nya. Mana nilainya yang paling rendah? Apakah kita dengan menggunakan cost atau net realizable value? Nah, nilai cost ini yang mana? Nilai cost itu adalah nilai yang kita cari pakai metode FIFO, LIFO, weighted average, atau scientific identification tadi. Berarti yang cost-nya di sini kita tadi pakai metode FIFO. Berarti kalau metode cost-nya tadi nilai dari ending inventory atau persediaannya itu adalah 200.000. Nah, kalau kita pakai LCNRFV, kita harus cari berapa sih nilai NRV-nya. NRV itu Net Realizable Value.
Nah, untuk mencari nilai net realizable value itu cara mencarinya itu adalah eh, harga pasar dari persediaan. Jadi di pasar nilai menurut cost yang kita hitung pakai metode FIFO, misalkan boleh dia pakai metode FIFO, metode LIFO, weighted average, atau metode scientific identification, maka itu pakai metode cost namanya. Itu semuanya cost. Nah, sedangkan kalau metode net realizable value itu adalah kita lihat di pasar kira-kira berapa ya nilai persediaan ini dijualnya. Nah, misalnya 250.000. Di pasar harganya 250.000. Berarti itu namanya harga pasar. Nah, harga pasar itu nanti dikurangi dengan uh, biaya penyelesaian dan dikurangi dengan biaya uh, itu biaya apa namanya? Biaya penjualan. Jadi net realizable value cara mencarinya net realizable value itu cara mencarinya itu adalah market value dikurangi dengan cost of completion dikurangi dengan cost of sell. Nah, jadi nilai pasarnya berapa? Nanti dikurangi dengan biaya penyelesaiannya. Terus dikurangi dengan biaya penjualannya. Nah, nanti dapatlah net realizable value. Nanti nilai cost tadi, cost yang kita pakai, yang kita cari pakai metode FIFO tadi, itu kita bandingkan dengan net realizable value-nya, mana yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya yang lebih rendah itu pakai metode cost, maka nilai dari ending inventory atau persediaan yang kan kita cantumkan di laporan posisi keuangan itu adalah dengan metode cost. Kalau misalnya nilai cost-nya itu lebih rendah. Tapi kalau misalnya nilai net realizable value-nya itu nilainya lebih rendah, maka kita pakai nilai dari net realizable value. Nah, jadi metode cost tadi berarti metode yang kita hitung pakai metode yang digunakan oleh perusahaan. Baik itu FIFO, LIFO, weighted average, atau scientific identification. Nanti kalau net realizable value itu dicari lagi berapa nilai net realizable value-nya kita tentukan di akhir tahun. Nah, cara mencari net realizable value itu gimana? Market value dikurang dengan cost of completion dikurangi dengan cost of sell. Nah, ini nanti ada di buku. Iya. Terus habis itu, um, ini kita bandingkan dengan metode cost berapa nilainya, kemudian net realizable value berapa nilainya. Nah, nanti nilai yang lebih rendah, mana yang lebih rendah nilainya, itulah menjadi nilai yang akan kita cantumkan di laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Nah, gimana tadi ya? Ya, pokoknya itu. Kita langsung aja ke contohnya biar ngerti. Nah, kita di sini bicara mengenai ending inventory-nya aja ya. Jangan pikirin cost of goods sold. Jadi nilai ending inventory itu berapa. Nah, di sini perusahaan itu memproduksi meja. Kemudian ini modelnya itu dijual berdasarkan nilai harga yang ada di katalog. Pada tanggal 31 Desember 2015, uh, persediaan perusahaan itu nilainya ini. Persediaan yang udah selesai itu nilainya masing-masing segini. Nah, kalau berdasarkan katalog tahun 2015, harga katalog 2015, persediaan A itu nilai harganya itu 450, B 450, C 900, D segini. Kemudian Vivo cost per inventory list 1231 2015. Nah, ini itu maksudnya adalah ini berarti kan ending nih. Nilai inventory kalau misalnya kita hitung pakai metode FIFO itu nilainya segini.
Untuk A segini, B segini, C segini, dan D sini. Nah, kemudian ini estimated cost to complete and sell. Nah, ini yang estimated cost to complete and sell tadi, yang ini. Cost of completion dikurangi dengan cost of sell tadi. Jadi kita estimasi nilainya itu berapa. Nah, kemudian 2016 katalog selling price segini. Tahun 2015 harganya segini. Tahun 2016 di katalog 2016 harganya segini. Nah, di sini ada katanya katalog 2015 itu untuk akan berpengaruh sampai itu bulan November 2015. Sedangkan untuk katalog 2016 itu akan berlaku tanggal 1 Desember 2015. Nah, all catalog price are net of usual discount. Nah, ditanyanya eh berapakah nilai persediaan yang harus dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 jika perusahaan itu mengadopsi mana yang lebih rendah antara metode cost atau metode net realizable value tadi. Jadi dia pakai metode LCNRV. LCNRV. Nah, jadi berapa nilai persediaan yang harus kita cantumkan di laporan posisi keuangan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau kita pakai metode LCNRV, itu berarti kan kita cari dulu kalau menurut metode cost ending inventory-nya berapa. Nah, berarti di sini um, kayak gini aja kali ya. Tabel. Product type. Ini cost tambah NRV, NRV, terus LCNRV. Nah, tab-nya tadi ada 4 A, B, C, D. Nah, cost-nya berarti nilai ending inventory yang kita cari pakai metode apa? Di sini dia pakai metode FIFO, berarti kita pakai di sini FIFO. Dia boleh FIFO, boleh LIFO, boleh weighted average, boleh scientific identification. Pilih aja salah satu. Di sini perusahaan itu pakai metode FIFO. Jadi ending inventory kalau metode FIFO, kalau A itu ini 470, B ini, C ini, D ini. Kita salin 470, 450, 470, 460, 450, 830, 450, 830, kemudian 960, 960. Nah, kemudian NRV-nya berapa? NRV itu kan net realizable value, market value dikurangi dengan cost of completion sama cost of sale estimated ini nilainya. Nah, market value itu kan berarti kan harga pasarnya, harga jualnya ya berarti kan. Berarti kan berdasarkan nilai di katalog. Di katalog itu kan berarti harga pasar tuh kan biasanya. Nah, di sini kita jual berapa? Nah, di sini kita nyarinya itu 31 Desember 2015. Nah, katalog 2016 itu berlaku tanggal 1 Desember, sedangkan kalau untuk katalog 2015 itu berlakunya cuma sampai bulan November. Berarti kita di sini untuk 31 Desember kita udah pakai katalog yang 2016. Nah, berarti kita lihat di sini harga di tahun 2016 itu berapa selling price-nya. Nah, untuk A itu 500, untuk B 540,
untuk C 900, untuk D 1.200. Nah, untuk mencari NRV itu berarti kan price-nya, selling price atau market price-nya dikurangi dengan cost to complete and sell-nya kan. Nah, berarti 500 dikurang 50 dapat 450. Berarti NRV-nya di sini 450. Kemudian habis itu yang B 540 dikurang 110 berapa? 430 ya. Berarti ini 430. Nah, kemudian habis itu 900 dikurang 260 berapa? 640 kan. 640. Kemudian yang D 1.200 kurang 200 1000. Nah, nanti yang akan kita cantumkan di laporan posisi keuangan itu nilai yang mana? Kita lihat mana yang lebih rendah. Yang lebih rendah ini kan NRV berarti 450. Ini mana yang lebih rendah? Si NRV juga pakai 430. Nah, ini yang lebih rendah 640. Nah, ini yang lebih rendah cost. Berarti ini tetap 960. Berarti di sini berarti kan metode cost ini berarti kan yang kita catat tuh di laporan pas kita posting kan kita bikin kalau kita ngitung FIFO, LIFO berarti kan nanti uh, kita udah nyatat nilai persediaan kita berapa kalau kita pakai metode perpetual tuh kan nilai persediaan berapa berarti kan berdasarkan yang di metode cost ini nilainya nanti. Nah, masalahnya di sini ternyata mana yang lebih rendah antara cost dengan NRV? Ternyata di sini yang rendah itu nilai NRV. Berarti yang dicantumkan di laporan posisi keuangan sebagai persediaan nanti itu yang NRV 450. Sedangkan kita udah nyatatnya itu di awal 470. Tapi harus diturunkan nilainya jadi 450. Berarti kan terjadi penurunan nilai atas persediaan nih. Jadi awalnya kita kan catatnya segini, tapi ternyata harus dicatatnya sebesar ini. Nah, kalau nilainya lebih rendah berarti itu terjadi penurunan nilai. Nah, 470 ke 450 berarti terjadi penurunan nilai. Nah, jika terjadi penurunan nilai seperti ini, maka kita harus bikin jurnal penyesuaiannya. Berarti ini bikin jurnal penyesuaiannya karena nilainya lebih rendah juga. Ini bikin jurnal penyesuaiannya. Sedangkan yang D itu nggak perlu bikin jurnal penyesuaian. Karena menurut cost 950 berarti 960 berarti kan kita udah nyatat 960 yang ternyata ada nilai pasarnya 1.000 atau net realizable value-nya 1.000. Tapi cost-nya emang lebih rendah, maka tetap cost. Maka di sini nggak ada terjadi penurunan nilai. Nilainya tetap aja kita catat 960, walaupun NRV-nya itu 1.000. Karena kita milihnya itu yang mana yang lebih rendah. Berarti kalau yang D ini itu nggak perlu bikin jurnal penyesuaian. Berarti yang perlu kita bikin jurnal penyesuaian itu hanya A, B, C, A, B, dan C aja. Nah, itu gimana cara nyatatnya? Itu cara nyatatnya itu adalah um, ada dua metode pencatatan terkait dengan rugi penurunan nilai persediaan. Ada dua metodenya. Pilih salah satu. Metode pencatatan penurunan nilai persediaan. Nah, yang pertama itu metode cost of goods sold. Nah, kalau pakai metode cost of goods sold, maka uh, penurunan nilainya itu kita akui sebagai cost of goods sold. Kemudian berkurang nilai persediaan kita kan, karena nilainya turun. Nah, jadi di sini kalau kayak metode cost of goods sold kita ambil ini yang A, berarti di sini COGS kita COGS A. Berapa nih selisihnya? 470, 20. Bikin 20. Terus COGS
B. COGS B 20 juga. Kemudian COGSC. Nah, COGSC itu berapa nih selisihnya? 830 dikurang 640 berapa? 190, Kak. 190. Nah, kemudian kita catat ini inventory. Kreditnya inventory A. Terus BC. B. C. Kalian aja lagi 20. 20. 190. Nah, kemudian ada lagi metodenya yang kedua. Jadi kita pilih salah satu aja. Pakai metode cost of goods sold atau pakai metode kerugian. Metode loss. Nah, kalau pakai metode loss, maka cost of goods sold-nya kita ganti jadi loss do penurunan nilai decline. Loss of do decline of inventory. Rugi karena penurunan nilai persediaan. Nah, kita gabung aja lah ya. Kalian boleh satu-satu, boleh digabung aja. Boleh A, B, C. Boleh digabung aja. Jadi semua. Kita gabung aja ya. Tidak susah. Kita gabung aja. Kreditnya tetap inventory. Nah, inventory. Kita gabung aja berarti 20 tambah 20, 40 tambah 190, 230. Ini kalau digabung. Boleh dibikin satu-satu kayak gini, boleh digabung aja. Berarti di sini kalau pakai metode cost of goods sold, maka kerugian tadi, penurunan nilai tadi diakui sebagai cost of goods sold dan kemudian berkurang nilai persediaan kita karena dia mengalami penurunan nilai kan. Nah, kemudian kalau metode loss itu cost of goods sold tadi diganti jadi loss to decline of inventory. Nah, kemudian sekarang pengakuannya gimana? Nah, jadi nanti eh kalau nanti di sini kan debit cost of goods sold nih. Nah, misalnya kita pakai metode FIFO tadi. Pakai metode FIFO setelah kita hitung nilai persediaan kita cost of goods sold-nya berapa. Kan kemarin kalau metode FIFO kan cost of goods sold-nya bisa diketahui itu berapa. Nah, misalkan nilai cost of goods sold kita itu pakai metode FIFO 1.200 misalnya 1.200. Maka di sini berarti kalau ini berarti kalau di debit dia berarti kan nambah nilainya tuh 1.200 tadi berarti ditambah sama 230. Berapa? Nih, misalkan um, COGS itu berarti kan nilai persediaan yang terjual itu totalnya berapa? Dengan menggunakan FIFO. Misalnya kita di sini menggunakan metode FIFO. Misalnya nilainya 1.200. Nah, misalkan nilai COGS dengan menggunakan FIFO 1.200. Nah, kemudian karena adanya penurunan nilai tadi, karena kita pakai metode LCNRV, maka terjadi kan penurunan nilai sehingga kita nanti bikin jurnalnya kayak gini. Berarti di debit COGS. Berarti kalau di debit kan berarti nilai COGS kita nambah. Berarti kita tambah sama 230. Jadinya 1.430. Nah, 1.430 inilah yang nanti
kita akui sebagai cost of goods sold di laporan laba rugi. Jadi nilai cost of goods sold di laporan laba rugi itu nanti 1430. Jadi kita posting lagi COGS yang di jurnal penyesuaian ini. Terus nilai inventorinya berapa? Nilai inventorinya tuh berdasarkan nilai LCNRV ini. Soalnya kan kalau ini berarti kan nilainya itu bakalan sama aja nanti. Inventory metode cost tadi pakai metode FIFO berapa? Dikurangi sama inventory di penurunan nilai yang di kredit ini. Nanti kan hasilnya itu yang ini. Jadi bisa aja langsung langsung kalian posting yang ini atau nanti eh di posting yang baru. Di posting yang baru berarti saldo inventorinya yang sebelumnya itu adalah berdasarkan metode cost. Nanti di kredit yang ini. Sehingga nanti hasilnya akan sesuai dengan nilai dari net realizable value-nya itu berapa. Nah, jadi metode COGS nilai FIFO-nya segini. Nah, ini nanti akan dilaporkan di laporan laba rugi nanti. Nah, kemudian kalau kita pakai metode loss gimana? Nah, kalau kita pakai metode loss, maka nilai COGS kita itu nggak berubah. Jadi, kalau kita pakai metode loss, itu berarti nilai nilai COGS kita itu tetap 1.200 berdasarkan COGS yang kita cari pakai metode FIFO tadi, 1.200. Nah, kemudian loss due decline of inventory ini letaknya nanti di mana? Nah, letak dari loss due decline of inventory ini letaknya nanti uh, di apa namanya tuh beban beban operasi. Sebenarnya kan ini kan beban lain-lain gitu, beban operasi lainnya. Jadi nilai penurunan persediaan itu adalah beban lain-lain. Maksudnya itu, hmm, kan kita bikin laporan laba rugi tuh, berarti kan di atasnya kan penjualan. Di bawah penjualan itu nanti kan harga pokok penjualan dapat laba kotor. Nah, setelah laba kotor itu kan dikurangi sama beban operasi, dapat laba operasi. Nah, setelah laba operasi itu kan nanti ada pendapatan dan beban lainnya. Nah, di pendapatan dan beban lainnya itulah ditaruh nilai dari loss due decline of inventory itu. Nanti dapat laba bersih setelah itu. Udah sampai sini paham? Kak, berarti jatuhnya laba operasi dikurangi dikurangi loss decline inventory, Kak? Iya. Jadi nanti kan di laporan laba rugi itu eh, ada penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kan cost of goods sold. Nilai cost of goods sold-nya itu tetap berarti 1.200 di sini. Kalau kita pakai metode loss. Terus habis itu dapat laba kotor. Habis laba kotor itu dikurangi beban operasi. Habis beban operasi dikurangi sama beban operasi kan nanti dapat laba operasi. Habis laba operasi itu kan beban pendapatan dan beban lain. Nah, loss due decline of inventory itu dilaporkan di pendapatan dan beban lain itu. Nanti berarti nanti laba operasi, terus nanti dikurangi sama loss due decline of inventory itu. Jadi pelaporannya itu di mana? Pelaporannya loss due decline of inventory ini itu dilaporkan nanti di pendapatan dan beban lain. Di laporan laba rugi. Sampai sini paham nggak? Nah, coba kita latihan ya. Bikin aja soalnya sendiri. Hmm, soal kemarin, misalkan. Hmm, nah, misalkan um, perhitungan nilai persediaan um, menggunakan metode rata-rata timbang adalah sebagai
berikut. Misalnya perhitungan nilai persediaan menggunakan rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan ini berarti kita lakukan dulu perhitungan pakai rata-rata tertimbang ya. Nah, berarti harga pokok penjualan misalnya 200.000. Kemudian persediaan akhir ending inventory 180.000. Nah, persediaan akhir kita ini misalkan berapa unit nih? 100 unit. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023 diketahui bahwa nilai pasar persediaan adalah 180 bagi 100, 1.800, 1.500 per unit. Nih, pada tanggal 31 Desember 2023 diketahui bahwa nilai pasar persediaan adalah 1.500 per unit. Ya kan? Perusahaan estimasi biaya penjualan dan penyelesaian produk adalah RP total adalah RP 20.000. Perusahaan menggunakan metode LCNRV. Perusahaan menggunakan metode LCNRV dalam melaporkan persediaannya. Buatlah pencatatan yang diperlukan. Nah, ini contoh soalnya. Nah, harga yang kita lihat di sini adalah persediaan akhir. LCNRV itu berkaitan dengan nilai persediaan akhir. Berarti nilai persediaan yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan itu berapa. Nah, jadi nilai persediaan akhir kita itu menurut metode cost itu adalah 180.000. Berarti nilai persediaan menurut metode cost sama dengan 180.000. Nah, kemudian nilai persediaan menurut metode NRV berapa? Menurut NRV itu berarti dia harga pasar per unitnya 1.500 per unit. Dia 100 unit, berarti 1.500 kali 100. 1.500 dikali 100. Terus habis itu nanti dikurangi dengan, ini kan estimasi ini, biaya penjualan dan penyelesaian produk 20.000. Nah, dapatnya berapa? 150.000 kurang 20.000, 130.000. Nah,
Berarti kan berarti nilai persediaan 31 Desember 2023 berapa? Jadi nilai persediaan 31 Desember 2023 yang dilaporkan di laporan posisi keuangan itu jadinya berapa? Nah, kita lihat mana yang lebih rendah antara metode cost atau metode NRV. Di sini pakai yang rendah itu NRV, maka kita pakai NRV. Berarti 130.000. Nah, metode cost itu awalnya kita catat persediaan, berarti di buku besar kita 180.000. Ternyata cuma 130.000. Berarti kan terjadi penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini kita harus catat. Nah, harus kita catat. Ini di laporan posisi keuangan. Kalian harus ingat kalau nilai persediaan yang terjual itu jadi cost of goods. So, nilai persediaan yang tersisa itu jadi ending inventory. Jadi persediaan di laporan posisi keuangan. Jadi persediaan yang terjual itu jadi cost of goods sold dilaporkan di laporan laba rugi. Sedangkan persediaan yang belum terjual atau yang tersisa itu jadi nilai persediaan di laporan posisi keuangan. Jadi nilai persediaan 31 Desember 2023 di laporan posisi keuangan itu adalah 130.000. Nah, 130.000. Berarti di sini kan terjadi penurunan nilai tuh dari 180.000 jadi 130. Berarti terjadi penurunan nilai sebanyak 50.000. Nah, yang 50.000 ini kalau kita nyatatnya pakai metode jika menggunakan metode metode COGS, maka debit COGS. Nah, kreditnya inventory. Nilainya itu 50.000. 50.000. Nah, ini kita posting. Berarti kan setiap kita menjurnal berarti kita posting kan. Nah, kita posting. Nah, agak ribet bikin itunya. Nah, berarti di sini kan awalnya ini cost of goods sold nih. PS. Nah, COGS berarti kan yang ini. Nah, nih kan. Kita pakai metode rata-rata tertimbang dapat nanti COGS kita itu 200.000. Berarti COGS di sini saldo normalnya kan di debit 200.000. Kemudian habis itu ada kita jurnal lagi, jurnal penyesuaian ini 50.000. Berarti tambah di sini 50.000. Nah, jadi nanti total COGS kita 250.000. Nah, jadi nanti yang kita laporkan di laporan laba rugi, nanti COGS kita itu bukan 200.000, tapi melainkan 250.000. Kalau kita pakai metode, di sini metode COGS. Nah, kalau kita pakai metode, kemudian habis itu persediaan lagi. Kak, lihatin nilainya. Ini sini persediaan inventory. Nah, inventory di sini kan maksudnya berarti kan itu ending inventory ini nih kan. Yang inventory itu kan berarti ending inventory. Pakai metode cost 180.000.
Jadi di sini adalah yang pakai metode cost, berarti ini 180.000. Nah, kemudian habis itu dikredit di sini 50.000. Kredit di sini 50.000. Nah, jadinya kan 130.000. 130.000. Nah, yang 130.000 ini kan yang nilai NRV ini kan. Jadi dia nanti akan sebesar nilai NRV kita. Jadi kayak gitu. Sampai sini paham? Jadi nanti nilai inventory kita di laporan posisi keuangan itu adalah 130.000. Karena awalnya kan 180.000, kemudian di kredit 50.000. Jadi 130.000 itu kan sebesar NRV yang lebih rendah antara cost dengan NRV. Tapi kalau misalkan nilai NRV ini lebih tinggi daripada metode cost, maka kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian habis itu, kalau kita pakai metode loss, jika menggunakan metode loss, berarti di sini debit loss do decline of inventory. Nah, kreditnya itu kreditnya itu inventory. Nah, nilainya 50.000. Nah, berarti di sini kan yang perlu disesuaikan di buku besar kan cuma inventorinya aja. Sedangkan berarti cost of goods sold kita tetap kan. Nah, berarti di sini cost of goods sold kita tetap nanti. Nah, di sini kalau kita posting kan berarti cuma inventory aja. Nah, last do decline of inventory ini kalau kita bikin laporan laporan laba ruginya misalkan di sini laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kan di sininya itu sales. Nah, ini salesnya kita anggaplah 1 juta. Kita anggap 1 juta. Nah, kemudian habis itu cost of goods sold. Nah, cost of goods sold kalau pakai metode loss ini kan nggak ada di sini cost of goods sold-nya yang harus didebit. Berarti dia nggak berpengaruh terhadap cost of goods sold. Berarti nilai cost of goods sold yang kita catat itu tetap 200.000. Sebesar yang di metode weighted average tadi 200.000. Berarti ini tetap 200.000. Berarti cost of goods sold-nya itu 200.000 di sini. Kalau kita pakai metode loss. Tapi kalau kita pakai metodenya itu adalah metode cost of goods sold, maka cost of goods sold yang di sini itu adalah yang ini 250.000. Nah, kemudian habis itu berarti di sini gross profit. Nah, dapat gross profit berarti 800.000. Kemudian habis itu di sini kan operating expense. Operating expense ini kan terdiri dari dua, selling expense sama administrative expense kan. Nah, operating expense kita gabung aja misalnya 100.000. Nah, dapat nanti laba income profit, laba operation income, operating income. Nah, dapat operating income 700.000. Nah, kemudian nanti kan ada di sini other income and expense. Nah, di dalam other income and expense ini kita masukin yang loss do decline
Ya kan macam-macam nih, other income and expense. Ini kan bisa aja pendapatan sewa, pendapatan bunga, beban apa gitu kan. Nah, di sini beban karena penurunan nilai persediaan itu letaknya di other income and expense. Berarti loss do decline of inventory. Nah, nilainya nilainya kita pindahin aja langsung di sini. Misalnya loss do decline inventory-nya 50.000 di sini. Jadi di sini 50.000. Karena loss berarti kan mengurangi laba kan? Berarti di sini laba sebelum pajak, income before tax, X. Nah, dapat 650.000. Jadi kebayang kan letaknya di mana perubahan-perubahannya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kebayang di sini bedanya. Jadi metode LCNRV itu adalah digunakan untuk menentukan berapa nilai persediaan yang akan dicatat pada laporan posisi keuangan. Jadi nilai persediaan kita di laporan posisi keuangan itu berapa sih nilainya seharusnya? Nah, itu bisa kita pakai metode LCNRV di mana kita bandingkan antara cost dengan NRV-nya. Cost itu berarti nilai persediaan yang kita hitung berdasarkan metode bisa weighted average, bisa FIFO, bisa LIFO, bisa scientific identification, terserah. Nah, itu berarti menurut cost-nya. Kemudian NRV itu berarti selling dikurangi dengan estimated cost for completion and selling-nya berapa. Dapat nanti NRV berapa. Kita bandingkan nilai cost tadi dengan NRV. Mana yang lebih rendah berarti itu nilai yang akan kita pakai untuk mengakui nilai persediaan di laporan posisi keuangan. Nah, nanti kalau misalnya nilai NRV ini yang kita gunakan, di mana nilai NRV ini lebih rendah daripada nilai cost yang kita catat sebelumnya, maka itu berarti terjadi penurunan nilai. Kalau terjadi penurunan nilai, berarti kita harus catat dia. Kita catat, kita bikin jurnal penyesuaiannya. Ada dua metodenya. Yang pertama, metode cost of goods sold. Yang kedua, metode loss. Nah, kalau misalnya kita pakai metode cost of goods sold, maka berarti nanti kerugian penurunan nilai itu akan menambah nilai cost of goods sold. Sedangkan kalau metode loss itu dia tidak akan mempengaruhi nilai cost of goods sold. Melainkan nanti kerugian penurunan nilainya itu nanti diakui sebagai loss due decline of inventory yang dilaporkan di pendapatan dan beban lain di laporan laba rugi. Itu inti yang kita pelajari hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, Paham? mau Hmm? nanya, Ya, berarti nanti di antara dua metode itu tuh bedanya cuma di laba ruginya aja, Kak, di laporan laba rugi. iya. Nanti kan hasil akhir net income-nya sebenarnya kan sama aja. Yang satu menambah COGS, yang satu menjadi beban kan di bagian bawahnya, cuma letaknya aja yang beda. Tapi kan kalau dari hasil net income-nya nanti kan sama aja sebenarnya. Total net income-nya. Tapi pelaporannya itu letaknya di mana, itu yang berbeda. Sampai Berarti, sini Kak, paham? Hmm? da- dampak lainnya dari yang awalnya COGS yang udah ditambahin sama dampak dari yang dia tuh diakui sebagai kerugian di akhir tuh apa, Kak? Dampaknya, kalau misalnya kita pakai metode COGS, berarti kan nilai nilai COGS kita bertambah nilainya. Itu dampaknya laba kotor kita itu berkurang. Sedangkan kalau kita pakai metode loss, itu laba kotor kita tetap karena COGS kita tetap kan nilainya.
Oh Soalnya iya kan iya. kadang gini, kenapa laporan laba rugi itu kita bikin pos-posnya itu kan ada macam-macam tuh, ada pos yang bagian pokoknya dia bertingkat-tingkat labanya itu. Itu kan gunanya nanti untuk analisis laporan keuangan. Nah, nanti analisis laporan keuangan itu kan tergantung pada kebutuhan investor. Ada orang yang ngambil labanya itu dari laba kotor, ada nanti ngambil labanya itu dari laba bersih gitu. Sedangkan kalau misalnya biasanya kan orang ngambil kalau laba itu kan secara umum kan laba kotor. Soalnya kan kalau laba kotor itu berarti kan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan itu kan berarti kan sesuatu yang udah pasti aja terjadi dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau pendapatan dan beban lain ini kadang terjadi, kadang enggak. Sehingga itu nilainya enggak terlalu material untuk kita jadikan patokan dalam pengambilan keputusan kalau kita analisis nanti. Pokoknya kayak gitulah. Kalian kan belum belajar itu analisis laporan keuangan. Jadi nanti Oke. gunanya kenapa pos-pos itu, pos-pos laba rugi itu bertingkat-tingkat, nanti itu gunanya adalah untuk analisis laporan keuangan nanti. Makanya dia dipisah-pisah, ini bagian pos ini bagian pos ini bagian pos ini. Kalau metode loss itu berarti kan kerugian penurunan nilainya itu letaknya nanti di pos pendapatan dan beban lain. Kalau kita pakai metode cost of goods sold, berarti nanti kerugian penurunan nilainya itu kan ditaruh di pos harga pokok penjualan. Jadi nanti itu kan ngaruh juga ke nilainya. Nanti kan berapa nilai hasil analisis itu kan nanti mempengaruhi keputusan investor. Jadi gitu. Kalau misalnya nilai penurunan, kalau menurut kakak biasanya, kalau nilai penurunan nilai kita itu signifikan, maka kita harus bebankan dia ke cost of goods sold. Tapi kalau misalnya dia tidak signifikan, maka kita jadikan dia kerugian penurunan nilai. Soalnya kan kalau signifikan terjadi terus-menerus, berarti kan itu udah mengganggu atau signifikan ke nilai operasi kita gitu ah. Sedangkan kalau loss due decline of inventory ini kan letaknya di pendapatan dan beban lain. Yang namanya pendapatan dan beban lain kan itu transaksi yang sekali-sekali aja terjadi gitu. Nanti aja kalian belajar, pokoknya hafal aja ini dulu. Intinya yang tadi aja. Ada pertanyaan? Kak, mau nanya ini masuk ke ujian nanti, Kak. Kata Bapak itu sampai penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan itu kan berarti yang sampai chapter 9 itu ya. Iya, sampai chapter 9 additional valuation issue. Nah, additional valuation issue ini ada secara umum itu kalau garis besarnya itu LCNRV ini satu. LCNRV berarti terkait sama pencatatan penurunan nilai persediaannya nanti. Terus habis itu yang kakak kirim videonya itu yang metode gross. Nah, metode gross itu atau metode laba kotor itu terkait dengan penilaian persediaan juga. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, itu biasanya kalau terjadi bencana alam atau ada persediaan kita yang hilang. Nah, kita nggak tahu berapa nilainya. Jadi kita estimasikan kira-kira berapa ya yang hilang kemarin itu nilai persediaannya. Nah, itu biasanya pakai metode laba kotor itu nanti cara carinya. Kak, Ya, tapi Kak kemarin waktu terakhir kelas sama Bapak, kata Bapak cuman chapter 678 kalau nggak salah, Kak. chapter 9 itu udah inventory. Soalnya lihat chat Bapak, ada tambahan penilaian persediaan, kata Bapak. Pokoknya sampai sini aja, kalian baca aja, berarti untuk chapter 9 ini yang NRV ini sama yang kemarin, yang kakak kirim videonya itu, yang metode gross-nya aja. Kan ada dua tuh, metode gross sama metode retail. Nah, biasanya itu yang signifikan, itu biasanya ditanya metode gross.
metode gross sama LCNRV ini. LCNRV ini biasanya soalnya itu kalau Bapak mau soal komprehensif gitu, biasanya soalnya itu kita disuruh dulu pertama itu ngitung nilai persediaan pakai metode FIFO, LIFO, atau weighted average, terserah. Nanti kita hitung berapa nilainya. Setelah itu, pas di akhir tahun diketahui pada tanggal 31 Desember diketahui nilai persediaan di pasar harganya segini dengan nilai estimasi segini. Nah, tentukan nilai persediaan yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2023 misalnya. Nah, itu kita cari masuk ke sini sedikit. Jadi soal tambahan sedikit gitu. Kalau misalnya metode gross itu biasanya soalnya tersendiri. Tapi kalau yang LCNRV ini itu biasanya disambung aja ke soal FIFO-LIFO weighted average. Jadi satu soal. Berarti kalau chapter 9 cuma sampai sini aja, Kak? Iya, secara umum ini aja. Dia kan tambahan nilai persediaan aja tuh. Kak, ujiannya kita multiple choice lagi, Kak? Kata Bapak esai. Kata Bapak kemarin esai, terus katanya, Kakak, Sanda bikin soal Pak, nanti ada dari saya juga. Jadi tunggu aja. Pokoknya Bapak kemarin ngasih tahu kalau yang dibahas itu yang Kakak kirim chatnya itu loh, yang aging schedule, piutang, rekonsiliasi bank. Petikes kan kalian nggak belajar kan? Nggak ada disebutin sama Bapak. Sebenarnya kan itu masuk kas nanti. Tapi berarti petikes itu nggak ditanya nanti. Tuh. Piutang itu sebenarnya kan piutang Bapak cuma nyuruh piutang tak tertagih sama aging schedule tuh aja. Sedangkan kalau piutang itu kan sebenarnya ada not receivable. Not receivable ini ada pula dua jenisnya, dengan bunga, tanpa bunga. Terus habis itu pencatatan piutang ini kan ada metode gross, metode net. Bapak enggak ada nyuruh itu tuh, cuma uh, cuma piutang tak tertagih aja sama Eh, itu. iya. Hmm? Kak, mau nanya Kak, berarti untuk ujian tuh bab 6 tetap jadi masuk lagi atau gimana Kak? Bab 6. Bapak emangnya disuruhnya bab 6? Kemarin itu kata Bapak terakhir kali sama kami di kelas tuh ujiannya bab 9 enggak, tapi bab 6, 7, 8 iya, karena pas kami tanya lagi, Pak kemarin tuh kan bab 6 udah masuk mid. Tuh kata Bapaknya iya diulang lagi aja, makanya nggak masuk bab 9. Jadi itu bingungnya Kak. Oh, ya udah kalian siapin aja lah. Kakak nggak tahu juga. Kakak cuma disuruh sama bapak ngajarin sampai sini ya udah. Berarti kalau sampai bab bab 8 ya udah sampai bab 8. Tapi bagusnya siap-siap aja, pelajari aja semuanya. Kan Kalau untuk seenggaknya. isi-isi ada di Kakak, Kak? Nah, bapak nggak ada ngasih tahu. Bapak aja belum ada nyuruh sekarang bikin soal atau enggak. Cuma bapak siapin aja soal. Paling yang masuk tuh nanti rekonsiliasi bank. Terus habis itu piutang tak tertagih. Terus yang ini Vivo Livo itu 3 tuh udah pasti masuk ujian tuh. Kalau kalau ngejurnalnya itu ragu Kak, masuk atau enggak. Kan kemarin Kakak suruh ngejurnal juga kan. Nah, itu antara masuk atau enggak tuh. Biasanya perhitungannya aja. Tapi pelajari aja lah. Kalau apa berarti kalau bab 6 masuk lagi berarti kalian bawa tabel ya. Bawa tabel berapa namanya?
Tabel kemarin tuh Present tabel value. present value. Iya. Ya, soalnya pakai tabel nanti tuh bawa kalkulator. Soalnya tuh nggak boleh pakai HP lagi. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Ini Kak kirim aja nanti. Kak, berarti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kami tanya di grup aja langsung nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, tanya aja. Oke, Kak. Thank you, Kak. Iya, ya. Dah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya.